Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara Renstra ke depan untuk bagaimana Kobar untuk bisa melihat sampai sejauh mana peningkatan dari sektor ekonomi dan pembangunan. Kami bicara kepada Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Kota Profesor Juni Guntur. Terkait dengan kita melihat peningkatan untuk pembangunan di Kota Barat sangat diharapkan sekali, yang mana ada beberapa rencana strategi gitu, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, dari sudut pandang Bapeda untuk melihat ini sampai sejauh mana untuk tahun 2025-nya, Bang? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan masukan dari seluruh stakeholder bahwa dari analisis ekonomi, analisis wilayah, dan berbagai analisis yang kita lakukan, masih kita tetap akan memprioritaskan pembangunan pertanian arti luas, kemudian pembangunan infrastruktur, dan pembangunan di bidang pariwisata tanpa meninggalkan bidang-bidang yang lain. Kita tetap akan mengkaitkan dengan arahan RPJP nasional tahun 2025-2045, yang saat ini juga kita menyusun RPJP Kabupaten Kota Barat tahun 2025-2045. Tentunya kita akan menyesuaikan kembali bahwa arahan dari pemerintah pusat, kita akan melakukan transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi di bidang lainnya. Oleh sebab itu, maka prioritasnya adalah hilirisasi sumber daya alam, berbasis sumber daya alam nanti dalam kerangka meningkatkan ekonomi di Kabupaten Kota Barat. Nah, kalau kita bicara hilirisasi, Pak, sumber daya alam, apa sih yang menjadi prioritas di sana? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Kota Barat adalah salah satu unggulannya adalah komoditi perkebunan, yaitu kelapa sawit, yang merupakan pengekspor terbesar dari seluruh Indonesia. Kabupaten kita sudah mendapatkan penghargaan dari nasional bahwa kita adalah eksportir turunan dari kelapa sawit. Dengan demikian kita akan tetap berusaha meningkatkan kualitas produksi dari kelapa sawit sehingga tetap menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang akan menjadi parameter-parameter dunia dalam rangka melakukan pembangunan di Indonesia. Nah, kalau kita bicara dampak nih, Pak, dampak ekonomi, dampak positifnya apa sih yang dihasilkan di Kobar ini, Pak? Ya, dampak positifnya bahwa kita sudah merasakan bersama dengan adanya unggulan dari produk kelapa sawit dengan turunannya sudah CPO, yang kita harapkan nanti menjadi turunannya adalah DPO, maka saya kira ini sudah berdampak baik bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Kota Barat, terutama setelah ditetapkannya beberapa tahun yang lalu RPJM nasional bahwa Kabupaten Kota Barat menjadi kawasan industri nasional hilirisasi sumber daya alam khususnya kelapa sawit. Dengan demikian maka ini akan menggeret sektor-sektor lainnya, termasuk transportasi, termasuk lapangan kerja yang lain, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota Barat betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau kita bicara sektor pendapatan, Bang, yang diuntungkan pemerintah daerah ini ada persentase atau sumbangan pihak ketiga atau pajak, Bang? Ya, dari aspek itu memang sudah diatur bahwa kita juga mendapatkan bagi hasil pajak dari pusat untuk sawit, dan kita juga mendapatkan dana alokasi khusus untuk infrastruktur maupun pengembangan sawit, dan kita juga mendapatkan beasiswa dari BPDKS yang pada saatnya nanti ini akan meningkatkan sumber daya manusia untuk terwujudnya Kabupaten Kota Barat yang maju dan sejahtera. Oke, terima kasih, Pak.